Persoalan yang sering terjadi yaitu perampasan benda-benda jaminan dijamin dengan sepeda motor atau kita kredit sepeda motor yang diikat dengan perjanjian fidusia. Jadi saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita mendengar ya, bahwa yang memegang sepeda motor, yang mengkredit sepeda motor atau disebut dengan debitur, itu tiba-tiba dicabut sepeda motornya di tengah jalan. Terjadi konflik antara finance sebagai kreditur dan pemegang atau kredit sepeda motor itu dengan sebut debitur. Ini sebenarnya di dalam ilmu hukum disebut fidusia. Ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 42 tahun 99. Tapi masyarakat tidak pernah tahu tentang istilah fidusia, tidak pernah tahu apa dasar hukumnya. Yang penting masyarakat pergi ke dealer, pergi ke finance untuk memperoleh sepeda motor. Persoalannya adalah apa basisnya, apa dasar hukumnya, aspek hukum apa yang terjadi dalam perjanjian membeli sepeda motor dengan cicilan itu atau disebut dengan fidusia. Anda tidak punya jaminan. Ke finance itu kan tidak bawa sertifikat, Anda tidak punya sertifikat, Anda tidak punya jaminan, tapi Anda sekonyong-konyong datang ke finance untuk mengkredit sepeda motor. Sebenarnya perjanjian apa yang terjadi di situ? Jadi, saudara sekalian, harus Anda pahami bahwa saudara pergi ke finance itu sebenarnya secara hukum adalah perjanjian pinjam-meminjam uang. Anda meminjam uang di finance tanpa jaminan. Beda dengan kita pinjam uang di bank, ada jaminan berupa tanah yang ada sertifikatnya. Ada pinjam di bank, diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 496. Sedangkan ini, membeli sepeda motor ini beda aturannya, yaitu Undang-Undang 42/99 tentang fidusia. Yang saya ingin tekankan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban, ya, tidak menjadi korban bahwa ketika Anda terikat dengan meminjam uang untuk membeli sepeda motor atau mobil, maka perjanjian yang Anda buat itu akan terbit yang namanya sertifikat fidusia. Anda harus tanyakan mana sertifikat fidusia saya. Karena sertifikat fidusia itu harus didaftarkan di Menkumham atau kantor Kanwil Menteri Hukum dan HAM yang ada di Jalan Majapahit itu. Harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan oleh lembaga finance, maka perjanjian Anda itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi kalau seandainya Anda dicegat di tengah jalan oleh finance, oleh siapapun, Anda patut tanyakan mana perjanjian saya. Kalau dia tidak tunjukkan perjanjian atau fidusianya atau akta fidusianya oleh yang mau mencabut, maka Anda jangan kasih. Itu tidak sah. Karena sahnya sebuah perjanjian kredit sepeda motor, kredit mobil itu apabila dibuktikan dengan akta fidusia. Maka ketika dia cabut, Anda tanyakan, siapa Anda? Akta kredit saya yang berupa akta fidusia itu. Itu cara pembelaan diri saja. Anda jangan menjadi korban dari lembaga-lembaga finance yang mengabaikan kewajibannya mendaftarkan perjanjian Anda di Kanwil Menkumham. Jangan mau terkecoh. Jadi persoalan pertama Anda tanyakan adalah ketika Anda dicegat di tengah jalan, mau mengambil, mau merampas, jangan mau. Tanyakan, siapa Anda? Itu tegas Anda menyatakan. Jangan menjadi korban oleh cukong-cukong yang tidak benar. Jangan menjadi korban oleh lembaga-lembaga yang mau memeras rakyat. Jangan, lawan dia. Perlawanan pertama Anda adalah tanyakan siapa Anda, mana barang bukti bahwa saya minjem kredit, mana bukti saya menandatangani akta fidusia yang disahkan oleh Kanwil Menkumham. Itu kata pasal 14 Undang-Undang Fidusia. Itu kata pasal 14 Undang-Undang Fidusia. Berikutnya saya ingin jelaskan tentang fidusia ini yang menjadi bekal Anda untuk melawan debt collector, lawan lembaga finance yang melaksanakan haknya tapi tidak secara hukum. Bahwa ketika Anda memegang kendaraan yang Anda kredit dari lembaga finance, maka lembaga finance, kreditur tidak boleh secara paksa ya
merampas, mengambil barang jaminan dari tangan Anda. Tidak boleh secara paksa. Kalau dia secara paksa, tanpa membawa bukti-bukti yang sah, tanpa membawa, nanti saya jelaskan apa yang harus dibawa, tidak ditemukan bukti-bukti yang secara autentik, sehingga Anda bisa ditarik, Anda punya sepeda motor, Anda bisa teriak, mengatakan ada pencurian, ada perampokan. Kalau ada orang-orang yang tidak secara tegas siapa mereka itu, siapa orangnya, apakah dia seorang panitera pengadilan yang membawa surat perintah penyitaan. Sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi putusan MK nomor 18 tahun 2019 dan putusan MK nomor 2 tahun 2021, tidak boleh lembaga finance merampas, mengambil benda jaminan berupa sepeda motor atau mobil secara paksa dari tangan debitur. Dia harus membawa bukti surat perintah penetapan pengadilan untuk menyita sepeda motor. Tanyakan dia, mana surat perintah dari pengadilan? Anda siapa? Anda panitera? Oke. Mana surat penetapannya? Mana syarat bukti sitanya? Oke, kasih dia. Tapi kalau ada orang tidak jelas-jelas, teriakkan maling, rampok, teriakkan dia sebesar-besarnya. Orang kampung tuh biar tahu bahwa yang melakukan penyitaan tanpa bukti yang sah, membawa penetapan pengadilan, Anda bisa teriakkan bahwa dia perampok, dia perampas. Dia bisa dilaporkan ke polisian dengan pasal 365 KUH pidana, 365 KUH pidana. Anda bisa laporkan ke polisi. Teman-teman polisi cepat tanggapi ini. Kalau ada orang melapor tentang motornya dirampas oleh seseorang yang tidak membawa surat penyitaan pengadilan, bukan petugas dari pengadilan, bukan panitera pengadilan, bukan dikawal oleh polisi. Karena penyitaan oleh pengadilan, biasanya pengadilan minta bantuan aparat kepolisian, boy eksekusi tanah, eksekusi apapun, biasanya pengadilan minta tolong tapi kalau bukan atas penyitaan pengadilan, mohon aparat kepolisian jangan ikut campur. Apalagi tanpa bukti bersah ikut mengambil di tangan debitur. Sekali lagi, teman-teman kepolisian tidak usah lagi ikut campur dalam urusan cabut-mencabut jika tidak ada membawa dan diminta menemani, mengawasi jalannya perampasan oleh pengadilan terhadap barang-barang yang dijamin oleh fidusia. Oleh karena itu, terimalah laporan-laporan dari masyarakat jika sepeda motornya, mobilnya dirampas secara paksa. Karena itu melanggar pasal 36 KUH pidana tentang perampasan. Jangan seperti polisi India. Kita tidak ingin polisi Indonesia ini seperti polisi India. Menjadi bahan tertawaan kalau kita menonton film India. Jadi ingin menjadi polisi yang betul-betul punya marwah yang baik, melayani masyarakat. Ya, jadi itu. Berikutnya, saudara sekalian, memang sebagai debitur kita punya kewajiban. Orang yang ngeredit motor tentunya adalah orang yang dipercayai oleh nasabah, dipercayai oleh finance. Seorang yang pinjam uang di bank dipercayai oleh bank karena punya jaminan. Tapi Anda tidak punya jaminan, Anda cukup dipercayai. Pergunakanlah kepercayaan Anda itu karena Anda dipercayai minjem uang tanpa jaminan. Maka barang yang berada pada saudara itu berupa motor itu dititip kepada saudara untuk pelihara dengan baik, karena Anda itu barang titipan di saudara, itu masih milik finance. Makanya BPKB-nya ada di finance. Barang itu adalah barang titipan di saudara. Jadilah orang yang amanah dititipkan. Jangan begitu ngeredit belum lunas dipindah tangankan. Itu nggak boleh secara undang-undang finance. Nggak boleh. Boleh dipindah tangankan, boleh dijual, tapi atas persetujuan finance. Sekali lagi saya katakan, boleh Anda pindah tangan, kan jangan diam-diam. Memindah tangan kan harus persetujuan finance. Kalau tidak persetujuan finance, maka Anda bisa dikenakan penggelapan karena Anda mengalih tangankan milik barang orang lain. Maka Anda bisa dituduh penggelapan. Maka Anda bisa kena pasal 372 KUH pidana, menggelapkan barang orang lain. Kan bukan barang Anda itu, masih barang miliknya finance. Makanya BPKB-nya atas nama finance, bukan atas nama saudara. Jangan pindah tangan kan tanpa izin. Ngelaporlah ke, halo Mas Finance, saya ini kayak nggak mampu nerusin cicilan mobil saya mau alihkan kepada si A. Laporkan. Jadi nanti finance itu akan menagih ke, bukan lagi menagih ke
Anda buat overkredit namanya, kalau biasa dalam praktek. Kalau tidak ada bisa memang dikenakan pidana, dilaporkan Anda. Jadi seimbang kan? Kalau finance mencabut dari tangan Anda, sementara Anda tidak pernah melapor tentang gagal bayar kredit, maka finance bisa dilaporkan perampasan, ya bisa dilaporkan perampasan dan bisa dilaporkan dengan juga pencurian, dianggap Anda mencuri. Kalau Anda rajin membayar tadi, maka finance datang mau merampas, dia kena pasal pencurian dan perampasan. Tapi Anda kalau gagal juga bayar, lalu memindah tangan, kan tidak boleh. Itu artinya Anda menggelapkan barang orang lain. Terancam pasal 372. Hati-hati juga ya. Hati-hati juga, kita boleh ngelawan, kita juga bisa kena ancaman, yaitu bisa dilaporkan. Jadi, Anda bisa melaporkan finance, Anda bisa juga dilaporkan finance. Nah, disinilah kehatian Anda, karena Anda dipercayai untuk memegang barang bukti itu, memegang barang jaminan itu. Makanya dalam kredit tanah, jaminannya, Anda akan pegang tanahnya, bank hanya pegang sertifikatnya. Itu perbedaannya. Di sini Anda tidak punya sertifikat, tidak punya jaminan ketika Anda datang. Kalau di bank tuh ada jaminan dia bawa datang. Anda tidak punya apa-apa, sehingga amanahnya yaitu titipan itu Anda pelihara. Kalau mau alih kredit, lapor ke finance. Kalau tidak, Anda bisa dilaporkan. Berikutnya persoalan kredit motor, kredit mobil. Ini sebenarnya persoalan yang sederhana, yaitu ketika Anda merasa tidak mampu membayar cicilannya, maka Anda kemukakan saja kepada finance. Kemukakan saja bahwa saya tidak mampu membayar lanjutannya, maka saya merasa sudah one prestasi. Karena kalau ingkar janji atau one prestasi itu bisa secara mediasi, secara baik-baik diselesaikan. Itu langkah pertama, menyelesaikan persoalan utang piutang, kredit motor. Datanglah seperti pertama kali kita meminjam uang, meminjam kredit untuk membeli kendaraan bermotor kepada finance, bahwa menyatakan saya tidak mampu melanjutkan. Jadi kita one prestasi, maka finance akan mengambil saja secara baik-baik. Tidak perlu pakai debt collector. Menurut putusan MK nggak perlu debt collector kalau kedua belah pihak sepakat bahwa tidak mampu untuk meneruskan. Kan enak ketika Anda datang pertama kali minjem kredit secara baik, maka ketika mengakhirinya juga secara baik. Karena apa? Karena kali seorang debitur, kali warga negara Indonesia ini minjem uang yang terkait dengan bank, nama kita itu sudah tercoret di bank, di blacklist di bank. Bank manapun ada tempat Anda minjem, ada nama kita sudah garis merah sebenarnya. Kecuali Anda rubah nama, punya KTP baru. Tapi kalau masih kakak Anda itu KTP Anda, maka ketika saya sudah di blacklist pada lembaga finance, perbankan manapun, maka Anda tidak bisa lagi minjam di tempat lain. Oleh karena itu, ketika urusan kredit saya bermasalah, selesaikan secara baik-baik sehingga tidak Anda dikatakan blacklist. Itu clear ya, clear, tidak ada debt collector. Persoalan berikutnya ketika saya itu ini ingkar janji, lalu oper kredit motor tanpa persetujuan finance, ngemplang kredit puluhan bulan, ini muncul persoalan. Maka langkah kedua ini, lembaga finance tidak boleh merampas sendiri, tidak boleh merampas sendiri. Yang ini sering terjadi. Persoalannya kedua ini ketika tidak diselesaikan secara damai, tidak secara mediasi. Langkah pertama baik-baik, biasanya langkah kedua ini finance juga salah langkah, yaitu memakai debt collector. Ini yang salah. Langkah kedua ini sekarang langsung finance itu mohon ke pengadilan untuk eksekusi jaminan fidusia itu, mengeksekusi akta fidusia itu. Debt collector akan membawa akta fidusia itu ke pengadilan untuk mohon dieksekusi barang jaminan itu, sepeda motor Anda. Barulah ada keluar penetapan dari pengadilan yang dibawa oleh panitera pengadilan. Bila perlu minta bantuan polisi pengadilan atau tidak juga tidak apa-apa. Kalau dianggap aman-aman saja, silakan. Biasanya dalam praktek eksekusi putusan pengadilan ada aparat penegak hukum datang, yaitu berupa pengadilan dan kepolisian. Tapi kalau urusan fidusia ini mengeksekusi sepeda motor biasanya tidak pakai. Cukup
finance dengan panitera pengadilan mengambil sepeda motor tuh di tangan debitur. Di tangan siapa saja, bukan debitur. Debitur sudah jual, akan diambil dari tangan terakhir. Apakah Anda membeli dari debitur tadi, setelah tidak melapor, maka akan dirampas dari tangan kedua, ketiga, yang siapa pemegang terakhir. Maka hati-hatilah beli sepeda motor dalam kredit, Anda akan beresiko untuk kehilangan sepeda motor yang Anda beli secara di bawah tangan dengan orang. Ya, yang motor ini masih kredit, hati-hati. Anda bisa rugi karena belum lunas. Kalau diambil oleh finance dengan bantuan pengadilan, Anda tidak bisa berkutik. Anda bisa tidak berkutik. Maka saran saya, lapor dulu ke finance untuk dialih kredit. Sehingga Anda bisa membela diri. Tapi kalau tidak, maka kalau sudah pengadilan turun untuk melaksanakan putusan fidusia yang mau dieksekusi itu, kita tidak bisa membela diri. Terpaksa kita harus serahkan sepeda motor itu karena petugas yang datang, karena polisi yang datang bersama-sama panitera pengadilan untuk mengambil motor maupun mobil yang dalam status kredit itu. Jadi sekali lagi, ini nggak boleh ya. Sekarang itu lembaga finance mempergunakan debt collector yang tidak jelas, tidak bawa surat-surat untuk datang rampas motor, mobil dari tangan debitur, walaupun debitur itu salah. Tapi debitur yang salah tidak bisa diperlakukan dengan secara melawan hukum. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Jadi debitur yang salah, tidak bayar kreditnya, kreditnya sudah macet, berjual belikan mobilnya, maka tetap dia harus diperlakukan secara hukum. Biar paniteralah yang menyita itu, paniteralah yang merampas, mengambil alih. Itulah cara-cara yang benar ketika kita melakukan kredit motor, kredit mobil, supaya kita mendapat perlindungan. Finance juga harus cara-cara yang benar supaya dia mendapat perlindungan. Karena kalau tidak, bisa-bisa finance itu menjadi korban juga, diteriaki maling, dia diteriaki perampok karena tidak membawa selembar bukti-bukti yang menyatakan dia pemiliknya, selembar bukti-bukti yang menyatakan mendampingi seorang panitera pengadilan. Jadi lembaga fidusia ini yang sekarang disebut kredit motor ini sama juga dengan kredit tanah yang kita jaminkan. Bank itu nggak bisa wenang-wenang mau mengeksekusi tanah orang, tidak bisa sewenang-wenang melelang tanah orang tanpa bantuan pengadilan. Melelangnya putus, mohon bank itu mohon ke pengadilan untuk mengeksekusi, muncullah nanti surat penetapan eksekusi oleh pengadilan. Pengadilan bisa melelang sendiri, pengadilan bisa menunjuk balai pelelangan ya, yang milik negara, bisa. Tapi bank sendiri tidak boleh melakukan lelang sendiri tanpa bantuan penetapan pengadilan. Tidak bisa. Kalau tanah saya tiba-tiba diumumkan di koran tanpa penetapan pengadilan, tidak bisa. Saya pernah menggugat 3 kali, saya gugat bank, menang saya gugat bank. Makanya hati-hati ketika Anda juga menjadi debitur di bank, ya. Kalau Anda jadi debitur bank, minta mana akad kredit saya, mana perjanjian kredit saya itu. Bank sering nggak ngasih, ya. Itu jahatnya bank. Jahatnya bank itu sudah tulisan kecil-kecil, akta kredit jarang diberikan kepada nasabahnya, jarang diberikan. Tulisnya sudah kecil-kecil, formulir-formulir yang disodorkan sehingga malas orang membaca. Nggak boleh lagi bank melakukan parade eksekusi, mengeksekusi sendiri, melelang sendiri, nggak boleh, harus mohon ke pengadilan untuk terbitnya surat pelelangan. Barulah bank melelang, bantuan pengadilan, boleh bantuan balai lelang, boleh. Tapi kalau tidak ada penetapan oleh pengadilan tentang lelangnya, nggak bisa. Kita bisa melakukan gugatan, bisa melakukan first execution. Bank mintalah penetapan lelang di pengadilan, bukan gugatan lelang, bukan permohonan lelang. Nah, sering saya lihat lawyer ini kok dia buat gugatan lelang, gugatan wan prestasi dari debitur. Masa pakai gugatan? Permohonan, bukan gugatan. Ini banyak saya lihat di pengadilan itu gugatan wan prestasi perkara sederhana. Lucu. Kalau disuruh untuk permohonan eksekusi saja karena sudah ada irah-irah dalam undang-undang hak tanggungan itu ada irah-irahnya. Sertifikat hak tanggungan. SHM jadi
sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak tanggungan yang diketik itu di sertifikat itu. Kata-katanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Itulah yang dilelang di pengadilan, dimohonkan untuk dieksekusi di pengadilan. Bukan lagi gugat ulang. Itu goblok itu. Kalau ada lawyer menggugat itu lawyer goblok. Habiskan duit, ajukan gugatan. Ajukan aja permohonan, bukan gugatan. Ya. Itulah bahasan kita masyarakat kelas bawah terutama yang sekarang sering bermasalah dengan kredit motor, kredit mobil. Jadi supaya aman, ya, laksanakanlah hak dan kewajiban kita menurut undang-undang finance juga, ya, lembaga-lembaga finance, laksanakanlah hak dan kewajiban Anda sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 99. Undang-Undang 42 tahun diatur kewajiban finance, diatur hak finance, diatur hak debitur, nasabah, diatur haknya, diatur juga kewajiban nasabah. Masalahnya kan kita ya, lembaga finance sibuk lah, nggak baca Undang-Undang 42 itu, apalagi masyarakat kelas bawah menengah itu nggak punya waktu untuk baca Undang-Undang 42 99 tentang finance, tentang lembaga jaminan yang non-bank, ya. Supaya kita aman dalam pinjam-meminjam, aman mengendarai sepeda motor dan mobil, tidak dirampas lagi di tengah-tengah jalan. Kalau dirampas, tunjukkan bahwa Anda punya hak untuk bertahan. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.